Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Halo lagi wahai kalian para Toku lovers. Bertemu lagi bersama Bangkai di sini. Akhirnya episode keempat dari Ultraman Arc berjudul On the Kaiju Tale sudah rilis pada 27 Juli lalu, yang penulis dan sutradaranya sudah diganti, yaitu ditulis oleh Junichiro Ashiki dan disutradarai oleh Masayoshi Takesue. Tentunya Kai tidak akan bosan-bosan mengingatkan kalian untuk menonton dulu episodenya atau menonton dulu video bahasan sebelumnya di channel ini. Karena video ini tentunya mengandung spoiler. Sudah? Oke, mari kita langsung ke pembahasannya. Rin dan Yuma mendapati laporan dari pedagang di distrik pasar, daerah Rin tinggal. Mereka sedang mencoba mengusir tikus besar yang sudah lama orang-orang sana, terutama pedagang, keluhkan. Karena tikus tersebut terus merusak sumber listrik di tempat mereka. Rin dan Yuma tadinya merasa ragu untuk membantu mereka. Tapi setelah mereka lihat kerusakan yang tikus tersebut sebabkan, mereka menjadi tertarik untuk menyelidikinya lebih lanjut. Mereka semakin penasaran setelah mendengar penjelasan dan teori dari Ishido yang katanya tikus-tikus tersebut memakan atau mengkonsumsi listrik. Hal tersebut juga diperkuat karena ternyata bukan hanya di rumah saya, melainkan sampai ke dalam mesin mobil. Tidak hanya itu, kasus ini memang terdengar janggal karena kita tahu latar tempat yang tikus itu datangi adalah pasar yang sudah jelas banyak makanan untuk tikus itu makan. Ishido juga mengatakan bahwasannya tikus-tikus tersebut adalah tikus yang memiliki bakteri pemakan listrik hasil eksperimen dan mengamuk setelah disetrum. Itu alasan mereka bisa memakan atau kebal setelah tersetrum. Rin sadar bahwa tikus tersebut mengarah ke pembuangan yang berpusat ke industri Kawami. Tim Skip langsung berangkat ke industri tersebut dengan izin yang sudah dibuat oleh Pak Hiroshiban. Dengan arahan dari pekerja di sana, mereka pergi ke tempat yang paling banyak listriknya, yaitu pusat penelitiannya. Rin akhirnya bertemu dengan tikus besar ini, dan ternyata memang besar. Setelah informasi yang sangat cepat dan tepat dari Bapak Hiroshiban, Nezutron atau tikus besar tersebut berubah menjadi kaiju. Setelah mengamankan orang-orang di sana, Yuma dan Rin berbagi tugas. Rin dan Yuppie mencoba menghentikan energi listrik yang terhubung ke tubuh Nezutron, supaya listrik dan dai modenya tidak meledak karena dipaksa menghasilkan energi. Sambil menunggu dan mengulur waktu, Yuma atau Ultraman Arc mencoba melawan Nezutron. Ultraman Arc sempat kewalahan karena tubuh Nezutron terasa sangat keras untuknya. Lagi dan lagi, Ultraman Arc tidak akan pernah bosan menunjukkan kekocakannya kepada kita sang penonton. Saat Arc mencoba mundur beberapa langkah, Nezutron sempat lari ke depannya, namun terjatuh karena kabel yang menempel di tubuhnya. Tidak sampai di sana saja, Arc yang melihatnya pun malah ikut mengolok-ngolok Nezutron, seolah dia menantang Nezutron untuk menabraknya. Bahkan setelah Rin dan Yuppie berhasil menghentikan alur listriknya, Arc seolah berekspresi seperti bersyukur sembari menaikkan kedua tangannya. Aduh, Bangkai sudah lelah. Setelah Nezutron kembali mengamuk, Arc mulai kembali kewalahan karena pergerakan Nezutron semakin meluas. Dengan semangat dan dorongan dari orang-orang di sekitarnya, Yuma tergerak dan akhirnya kita bisa melihat debut awal dari form Solis Armor. Jujur menurut Kai, Solis Armor ini mirip seperti armor dari Gatot Kaca yang memang cocok untuk melawan dan menembus armor keras dari Nezutron dengan gauntlet milik Arc. Nama Solis Armor juga dapat diartikan sebagai Armor of the Sun atau pelindung matahari. Hal ini juga bisa kita lihat dari bentuk matahari di dadanya. Tentunya dengan form Solis Armornya ini, Arc bisa memukul balik serangan dari Nezutron. Arc pun mengeluarkan finisher dari Solis Armor, yaitu Solis Knuckle Impact, dan ditutup dengan Arc Finalize. Oh iya, Bangkai hampir lupa, ada sedikit detail kecil yang mungkin kalian sudah notice, yaitu saat Ultraman Arc mengeluarkan finisher maupun saat dia berubah, tidak ada announcer yang muncul. Bangkai juga kurang tahu sih kedepannya akan terus seperti ini supaya menjadi salah satu ciri khasnya, atau justru di episode lain akan dimunculkan. Di akhir episode, Yuma, Rin, dan Yuppie kembali disambut dengan senyum di wajah para pedagang. Rin mulai membulatkan tekadnya untuk tidak pindah rumah lagi dan menganggap distrik tersebut adalah kampung halamannya. Menurut Bangkai untuk episode kali ini cukup memuaskan. Meskipun dari jalan ceritanya yang tidak terlalu hype, kita tetap dihibur dengan komedi-komedi yang Ultraman Arc berikan. Selain itu, debut dari Solis Armor juga terkesan lumayan,
karena dibarengi dengan semangat orang-orang untuk mendorong Ultraman Arc bangkit. Bankai juga salut dengan chemistry antara pedagang sana dan Rin. Seolah-olah hubungan mereka itu sudah terlihat seperti keluarga. Tentunya, Yuma pun merasakan hal yang sama setelah pertarungan tadi. Ada satu hal yang masih menimbulkan tanda tanya di kepala Kai, yaitu saat Ishido menyebutkan bahwa Ultraman Arc adalah data penting waktu dia sedang mengobrol dengan Pak Ketua Hiroshiban. Mereka juga semakin penasaran tentang siapa sosok Ultraman Arc sebenarnya. Jadi apa yang Ishido dan Pak Hiroshi maksud akan arti dari data penting? Apakah sebentar lagi identitas Yuma sebagai Ultraman Arc akan terungkap di kalangan tim Skip? Kita tunggu jawabannya dari episode lanjutannya nanti. Jadi itulah dia pembahasan dari episode 4 Ultraman Arc. Bagaimana menurut kalian tentang episode kali ini? Silahkan berikan opini ataupun teori yang kalian punya di kolom komentar di bawah ya. Kalau begitu, Kai pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.